Ya, terima kasih. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat semuanya. Nah, mudah-mudahan di hari ini menjadi langkah awal ya pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyambung tali silaturahmi kita semuanya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, senang sekali, bersyukur tiada hentinya. Alhamdulillah bisa dipertemukan dengan ibu-ibu yang hebat dan luar biasa seperti panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu secara luring, tidak hanya tatap maya. Berdoa mudah-mudahan amin. Amin. Baik, ibu-ibu semuanya, kita lanjutkan. Ke tujuan pembelajaran. Panjenengan nanti ibu-ibu JGB yang hebat, mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ya dalam forum diskusi. Nah, saya harapkan semuanya hadir seutuhnya, mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas ya, ibu-ibu semuanya. Nanti apakah ini disepakati bersama begitu ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilakan. 5, berpartisipasi penuh. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan nanti ibu-ibu yang hebat diberikan kesempatan ya 3 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian bisa menekan fitur raise hand untuk mendapatkan urutan dalam menyampaikan pendapat. Terus kemudian nanti bisa memanfaatkan kolom chat. Nah, ini bisa digunakan untuk bertanya ataupun memberikan komentar terkait pendapat peserta lain dan konsisten dengan waktu yang ditetapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kesepakatan itu, ibu-ibu? Apakah sepakat? Bisa disepakati. Baik, sepakat semuanya? Baik. Terima kasih, kita sepakati ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi kritis. Nah, di sini saya akan nge-share ya untuk link Jamboard yang berisi pertanyaan pemikiran KHD dengan 3 semboyan. Yang kedua, budi pekerti dan menuntun, dan yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya panjenengan kemarin bahkan tadi malam itu semuanya sudah belajar ya, membaca semua yang aktivitas yang ada di LMS. Saya mohon izin untuk share di kolom chat, monggo. Bisa langsung dibuka. Nah, monggo. Ini ada 3 slide ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu-ibu. Ada 3. Jadi untuk slide yang pertama ini ceritakan pengalaman Ibu selama mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, pengetahuan apa saja yang diperoleh selama mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang akan dilakukan berikutnya setelah mempelajari modul 1.1. Nah, ini
ibu-ibu melakukan refleksi. Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note yang ada di sebelah kiri. Ya, saya ingin mendengarkan apakah ada yang sudah bisa masuk mengakses? Sudah, Bu. Baik, silahkan diberi nama. Diberi nama ibu, ya, nama panjenengan ditulis. Kemudian ditulis di sticky note ini, boleh memilih warna. Nah, seperti ini, terus di sini nanti akan tampil, ya. Baik, saya beri waktu 3 menit. Monggo. Ada 3 pertanyaan yang harus diisi, ya. Ya. Nama, dan jawabannya, ya. Monggo. Ya, saya mohon izin untuk membantu merapikan. Oh, masih belum, ini masih namanya saja, ya. Tidak apa-apa, ibu-ibu menggunakan nama panggilan boleh, tidak panjang tidak apa-apa. Yang penting nama panggilannya tidak sama ya dengan yang lainnya. Kalau seperti Bu Siti tadi kan nanti sama. Nggih, Bu Siti begitu. Nggih, monggo, waktu 3 menit. Menggunakan sticky note yang kotak ini, ya. Nah, ini sticky note. Kemudian ibu-ibu menuliskan di sini refleksinya. Oke, Bu Siti Masaro, saya bantu untuk merapikan. Silahkan dilanjutkan untuk mengedit langsung jawabannya panjenengan di bawah nama. Kita nanti akan terbiasa, ya, seperti Bapak Ibu sekolah ketika pembelajaran daring kemarin kan sudah familiar, ya, menggunakan aplikasi pendukung, kemudian MS ataupun bahan pendukung digital lainnya, ya, media yang bisa digunakan dalam penyampaian pendapat seperti ini contohnya. Mohon dibantu, Ibu. Oke, ada Bu Mohon Siti. dibantu, Ibu. Ya. Bu Nurjana. Oke. Ini nggak bisa diklik untuk yang gambar pensil kan, Ibu? Yang kotak, Ibu, yang sticky note. Nah, ini saya berikan iya. contoh. Nah, ini ya, sticky note. Iya. Yang kotak di bawahnya tanda panah, ya. Oh, iya. Ini namanya sticky note. Nah, ini nggih. Nah, Saya seperti klik, ini. Ibu. Ya, Baik. Monggo. Kita belajar bersama, ya. Kita yang perasaan yang senang, gembira, begitu, ya. Tidak usah tegang, kita rileks aja, santai, santai. Maaf Ibu, Iya. izin bertanya, tadi saya sudah ngeklik tapi belum bisa. Oh, belum bisa. Seperti ini diklik terus Iya, kemudian tapi belum bisa, Ibu. Iya, belum bisa diklik. Belum bisa. Belum muncul. Sudah Oh, diklik belum tapi muncul. Iya. Iya, gimana? Diulangi lagi. Enggak apa-apa. Kita belajar bersama. Jadi diklik ini, ya, Bu, ya. Klik. Iya, sudah. Terus kita mengetik. Nah, contohnya ini begitu, ya. Nah, ini sudah. Kemudian langsung simpan. Nah, di sini sudah muncul. Nah, begini. Ini yang sudah masuk ada Bu Siti Musiroh, Ibu Siti Maisaroh, dan ada Ibu Laila. Saya juga belum bisa, Ibu. Oke, dicoba lagi. Oke, enggak apa-apa. Belum muncul Ibu diklik. Oke, enggak apa-apa. Nggak bisa muncul. Nggak bisa muncul, Bu. Ya. Gimana ya? Disimpan dulu, ya. Oke, enggak apa-apa. Kita belajar kok. Nah, ini sudah muncul ini. Mana? Ini ada Bu Laila. Yang pertanyaan kedua di halaman berikutnya, ya. Kita buka di halaman berikutnya. Ini. Oke, di atas ini ada
layar berikutnya di nomor 2. Bu Laila ini menjawab nomor berapa, Bu? Nomor 1 Ibu. Keduanya nomor 1. Tadi yang satu hilang Bu. Oh tidak, di sini kelihatan. Ini Oh iya ya, tidak hilang. tempat saya hilang Bu. Tidak, Tadi tidak saya hilang. Tidak itulah. hilang. Nggih, tidak apa-apa. Sama Bu itu nomor 1. Nggih. Nah, saat ini memang literasi digital ya. Saat ini menjadi sangat penting gitu ya. Nggih, literasi digital. Monggo. Alhamdulillah Bu Laila, Bu Siti Maisaroh, Bu Siti Musfiroh sudah bergabung. Bisa ditambahkan jawabannya di bawahnya nama Bu Siti Musfiroh dan Bu Siti Maisaroh. Nggih. Iya. Saya tetap belum bisa Ibu. Saya sudah klik 2 kali untuk Bu Nur Ya, Cimas. nggak apa-apa. Sudah Nggak klik bisa. 2 kali, tapi tetap nggak bisa Ibu. Oke, berarti Bu Sinten iki? Bu Nurjana. Oh iya, Bu Nurjana. Ya, enggak apa-apa. Berarti diteruskan di kolom chat saja. Oh enggak Oke. Ibu. Yang tidak bisa boleh Ini langsung saya di mau kolom menuliskan chat. jawabannya, nggak bisa di-enter ya, Bu. Disimpan langsung ya. Iya, ini Disimpan saya lagi. juga belum bisa. Berhasil Bu Siti Musfiroh sudah, Ibu Sulastri sudah berhasil namanya. Oke, enggak apa-apa di kolom chat, monggo. Oh enggak, di kolom chat aja. Ya, enggak apa-apa. Oh, ini kayaknya. Oke, ditulis ya pertanyaannya ini 1, 2, 3 langsung saja jawabannya. 1, ceritakan pengalaman Ibu selama mempelajari modul 1.1. Diceritakan sedikit saja poinnya. Terus pengetahuan apa yang diperoleh selama mempelajari modul 1.1. Dilanjutkan apa yang akan dilakukan berikutnya setelah mempelajari modul 1.1. Baik. Sudah? 1 menit lagi. Oke. Semuanya masih kesulitan ya ini untuk masuk Iya, ke jam. belum bisa. Ya, enggak apa-apa, nggih, enggak apa-apa. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini, nah ini sudah keluar ya nomor 2. Ibu Laila juga, nggih, sudah masuk Bu Laila. Enggak apa-apa, enggak usah terlalu panjang, singkat. Nanti bisa disampaikan lisan ya. Di sini poinnya, poin pentingnya. Monggo. Oke, bisa di kolom chat. Oke, ini sudah masuk. Terima kasih Bu Rohmah, Bu Siti Nurjana juga. Oke. Baik. Oke. Sudah ya, Ibu? Kalau sudah, kita akan mulai dari Ibu ada yang menyampaikan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama ini ya, saya tertarik dengan jawaban dari Bu Laila. Monggo Bu Laila bisa disampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Monggo. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Ini masih belajar ya Bu, mohon maaf. Ya. Saya baru pertama kali ini Bu. Kita belajar, ini kan kita Ini belajar benar, bersama. ya. Kita belajar bersama. Ibu Siti Maisaroh juga sudah. Oke, monggo Bu Laila. Iya Bu, terima Yang kasih. pertama. Oke. Pengalaman saya Ibu selama mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, terus terang saya mendapatkan pengetahuan baru Ibu tentang Ya. pendidikan. Iya. Oke.
eh, bacaannya itu sangat menarik sebetulnya. Jadi banyak ilmu di dalamnya. Tapi karena saya membukanya itu baru tadi malam, Ibu, waktunya mepet. Jadi saya membacanya hanya sekilas-sekilas, Ibu. Masih perlu banyak membaca dan membaca lagi. Iya. Berarti untuk selanjutnya, apakah harus sekilas? Gimana, Ibu? Berarti untuk selanjutnya tidak sekilas kan ya membacanya? Ya, hanya saya yang penting-penting saja seperti itu, Ibu. Sebetulnya Ya, yang masih baik. banyak lagi. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nah ini yang pertanyaan kedua. Ini ada Ibu Musfiroh sudah bergabung di sini di Jamboard. Saya cek untuk kolom chatnya ya. Oke. Ya, Bu Betri monggo menyampaikan untuk yang pertanyaan pertama, monggo. Saya tertarik ini dengan jawabannya panjenengan. Oke, monggo. Terima kasih Ibu. Pengalaman saya pada saat belajar modul ini, kesan saya itu ketika melihat bahasanya itu bahasanya tingkat tinggi sekali. Saya susah sekali mencernanya, Bu. Jadi seperti filsafat apa ya. Jadi perlu beberapa kali untuk membaca modul ini. Tapi memang seperti Bu Laila tadi, waktunya memang terbatas. Saya ngeprint baru kemarin sore, kemudian malam dibaca sampai mungkin pagi gitu. Nah, pada intinya kalau menurut saya yang inti dari pertama kali yang bisa saya ambil dari modul ini adalah bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan. Pendidikan itu memerdekakan anak. Ya. Bukan membuat batasan, peraturan-peraturan yang mengekang kreativitas mereka. Oke. Tidak senang berada di sekolah kalau menurut saya. Jadi saya tahu kalau itu sebenarnya memerdekakan. Selama Ya. tahunnya lebih banyak aturan. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Poinnya adalah pendidikan yang memerdekakan. Oke, terima kasih Bu Betri. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada Bu Laila dan ada Bu Betri. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, ke yang kedua ya. Ini sudah ada. Ibu-ibu monggo, kalau tidak bisa mengakses Jamboardnya bisa mengisi di kolom chat ya, karena itu rekam jejaknya terekam. Jadi semuanya wajib untuk mengisi, nggih. Kemudian untuk yang kedua saya akan membaca. Ya, monggo Bu Maisaroh bisa menyampaikan untuk pertanyaan kedua, monggo. Bu Maisaroh. Bu, sebentar. Pak, mic-nya masih mati tadi, lupa. Oh iya, monggo. Ya. Untuk yang kedua, pengetahuan apa yang saya dapatkan ketika mempelajari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah banyak sekali sih Bu, banyak sekali gitu ya, bahkan tapi yang paling ini ke saya gitu adalah bagaimana kita itu menjadi guru yang selalu memerdekakan anak dan menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya gitu. Kadang-kadang kita sudah pengen ini loh target pembelajaran seperti ini. Kadang-kadang kita kan dikejar target itu akhirnya tanpa sadar itu kadang kita memaksakan keinginan kita, harapan kita kepada anak gitu. Dengan membaca ini akhirnya saya memang berusaha untuk ini ya, ternyata kita harus menuntut anak itu sesuai dengan kodratnya gitu, sesuai dengan bukan sesuai dengan keinginan guru kayak gitu. Ya. Terima kasih untuk Ibu Maisaroh ya. Baik, selanjutnya saya cek untuk yang pertanyaan ketiga yang sudah ini ada Bu Musfiroh dan ada Bu Laila. Sebentar, saya cek di kolom chat yang sudah menjawab. Diberi nomor ya Ibu ya. Di kolom chatnya ini jawaban yang nomor berapa?
Nah, oke, ini sepertinya masih nomor 1 ini. Oke, baik, yang nomor 3 sekarang. Ada Ibu Musfiroh, monggo, Bu Musfiroh. Oke, Bu Musfiroh. Ya, Bu. Bu Musfiroh tadi sudah apa belum? Belum. Monggo. Ini saya juga ada ngapunten, saya juga ada penilaian begitu ya, karena memang tugasnya Fasil dan BP itu juga menilai panjenengan gitu ya. Monggo. Ya. Untuk yang nomor 3, apa yang akan dilakukan berikutnya setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul itu, semoga saya bisa menerapkan filosofi KHD tersebut sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi, yaitu dengan menuntun kodrat anak dan memerdekakan seutuhnya. Amin. Terima kasih, luar biasa ya. Sangat luar biasa, semuanya sudah berbagi, baik yang ada di kolom chat. Sekarang satu lagi untuk yang nomor 3, saya cari. Ada Ibu Siti Nurjanah ini, monggo Bu Siti, yang nomor 3, monggo. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Berbagi pengalaman setelah mempelajari modul 1.1, banyak sekali ilmu yang saya dapat Ibu. Ya. Karena ajaran Ki Hajar Dewantara itu lebih ke memanusiakan manusia Ibu. Jadi nantinya manusia akan menjadi agen perubahan nantinya, perubahan kebudayaan Ibu, perubahan kebudayaan tentunya. Ya, karena zaman itu kan berkembang Ibu, tetapi relevansinya ajaran Ki Hajar Dewantara itu selalu bisa diterapkan sepanjang zaman, karena itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau budi pekerti yang melekat pada manusia itu sendiri Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Poinnya adalah budi pekerti dan karakter seperti itu ya. Bu Mesaro. Terima kasih, luar biasa. Baik. Untuk yang belum masih tetap sambil mengisi ya, dan kita akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, terima kasih semuanya. Jadi untuk mind map substansi modul ya di 1.1 ini, nah seperti ini ya, panjenengan sudah mempelajari tentang kerangka pemikiran KHD, kemudian asas pendidikan dari KHD, begitu ya. Ada dasar pendidikan yang menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian juga ada budi pekerti. Nah, seperti ini ya. Dan sekarang kita masuk ke dialog ya, ke dialognya di sini. Ibu-ibu yang masih belum bisa diselesaikan dulu ya untuk jawabannya, karena ini nanti terekam, terrecord di sini, Terima kasih. Ini Bu Fetri sudah sampai 3, Bu Uji sudah, Bu Fetri ya. Ada yang masih kesulitan, ada kendala, bisa disampaikan. Tidak ada kendala, tidak ada masalah. Semuanya bisa, Ibu-ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, ya supaya tidak tegang ini sepertinya. Supaya tidak tegang, kita senam jari dulu sebentar. Semuanya lihat ke sini, kita senam jari dulu biar tidak tegang. Mungkin hanya 2 menit saja. Baik, kita ice breaking dulu ya. Senam jari, senam jari. Yang tangan kanan ini menembak. Nah, gayanya menembak. Yang
kiri, angka 2 atau peace gitu ya biasanya ya. Baik. Sudah siap ya? Kita berhitung saja ya. 1, 2, 1, 2, berpindah 1, 2, 1, 2, 1, 2, begitu ya. Oke, semuanya bisa, luar biasa. Nah, ini kita lemaskan dulu biar tenang begitu ya. Nah, oke. Ya, baik, luar biasa ini semuanya. Oke. Semuanya bisa ya. Agak cepat. 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya, hebat, luar biasa. Baik, kira-kira tadi apa manfaatnya ya kita melakukan senam jari? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Monggo. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Betul? Koordinasi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak. Iya, betul sekali ya. Peregangan otot juga Ibu, peregangan otot jari tangan. Betul sekali. Oke. Terus tadi panjenengan sudah mengisi tadi 3 ya, karena memang saat ini pembelajaran abad 21 kita juga sekarang ini memasuki era digital ya, seperti itu. Sehingga didukung dengan pemanfaatan media-media yang berbasis digital seperti Jamboard, ada Padlet ya kan. Nah, Bapak Ibu nanti, Ibu-ibu nanti bisa menggunakan. Mungkin ini juga sudah familiar digunakan dan saya yakin kalau panjenengan ini sudah familiar, sudah menggunakan ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Masuk ke sini ya. Nah, ini tadi ada mind map substansi modul. Jadi begini Ibu-ibu semuanya, panjenengan nanti harus menyelesaikan untuk modul 1.1 ya. 1.1 ini tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana di situ ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini, ya kan? Ada kerangka pemikiran KHD, baik itu dari dasar-dasar pendidikannya, kemudian ada metode Montessori, ya kan, Workbell dan Taman Anak. Di sini memang kami harapkan ya panjenengan semuanya ini benar-benar mengikuti alur merdeka, ya kan, alur merdeka yang ada di LMS Merdeka. Nah, itu kan ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan di akhirnya itu adalah aksi nyata, begitu ya. Jadi, ibu-ibu untuk pengerjaan tugas-tugasnya seperti itu harus panjenengan tidak lebih dari waktu yang ditentukan, ya kan? Karena nanti bisa terkunci otomatis sehingga panjenengan nanti tidak ada nilai di situ, karena kami berkewajiban untuk memberikan penilaian, memberikan penilaian kegiatan panjenengan otomatis juga terrecord di LMS, karena sepenuhnya kalau aktivitasnya panjenengan di LMS itu fasilitator, kalau untuk PP-nya itu kegiatan lokakarya dan pendampingan individu, dan tentu ada juga yang beberapa yang ada di LMS, begitu J. Nah, saat ini kita akan masuk pada dialog ya. Nah, ini untuk mengonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nah, di sini monggo di antara ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan pandangannya? Tadi yang belum ya. Sebentar, saya cari. Ya, Ibu Pariyati, monggo bisa menyampaikan.
Ibu Karyati? Oke. Ada kendala? Iya, iya Ibu. Oh, ije. Monggo. Eh, Di sini saya akan menyampaikan pandangan saya tentang KHD seperti itu ya Bu. Oke. Pemikiran KHD. Ya, menurut saya pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus sekali karena Ki Hajar Dewantara itu memandang bahwa pendidikan itu harus memerdekakan manusia, bahwasanya manusia atau siswa itu harus bisa belajar secara merdeka sehingga siswa itu nanti bisa mempunyai kekuatan sendiri baik lahir maupun batin dan tidak bergantung pada orang lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Ibu. Nggih, terima kasih luar biasa. Nggih, betul sekali, terima kasih. Karena sejatinya anak-anak itu lahir itu sudah mempunyai potensi, bakat, minat, ya kan? Sudah ada. Tinggal tugas kita ini yang menebalkan, ya kan? Menebalkan. Sehingga mereka ini bukan yang kosong, cuma kita menebalkan potensi bakat minatnya. Mereka bisa berkehendak apa yang mereka cita-citakan. Nah, bagaimanakah kita bisa memfasilitasi agar cita-cita harapan mereka bisa terwujud. Seperti itu, Nje. Dan satu lagi di sini ada Ibu Ratna Yulianti, monggo. Oke, Bu Ratna. Baik Ibu. Tadi malam saya sudah membaca banyak sekali refleksinya panjenengan yang panjenengan tuliskan itu semuanya luar biasa. Nah, saat ini monggo disampaikan Bu Ratna. Iya Ibu, terima kasih. Sebenarnya saya kurang begitu mendalami ya Bu, bacanya baru sekilas-sekilas. Namun dari penangkapan saya bahwa dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mendidik itu harus memerdekakan murid. Kita harus sebagai seorang pendidik harus ke anak kayak gitu loh. Harus berpihak kepada anak. Jadi dan mendidik harus sesuai dengan kodrat anak, tidak boleh dengan paksaan, tapi kita harus mendidiknya dengan sesuai dengan kodratnya. Seperti yang Ibu tadi itu hanya menebalkan saja seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratna. Oke, baik. Oh iya, saya mau tanya tadi belum ya, di kelas ini apakah sudah dibentuk untuk ketua kelasnya? Belum Ibu. Belum ya? Belum ya? Oh, belum. Oke. Nah, mungkin bisa dipilih ya, nanti itu kesepakatan sih sebetulnya dengan Ibu PP-nya panjenengan. Nggih, Ibu PP-nya menyepakati siapa, karena nanti ada hubungannya dengan tugas selanjutnya di sesi ruang kolaborasi nanti. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok A1 dan kelompok A2 dengan tugas masing-masing seperti itu ya. Ada presentasi, ada diskusi seperti itu, nggih. Baik, saya selanjutkan di sini kita ke refleksi. Kita ke refleksi. Nah, kita akan merefleksikan mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, saya punya Padlet. Ibu-ibu monggo untuk mengisi
Saya share di kolom chat. Bisa diakses ya di sini untuk refleksi. Oke. Kita ke refleksi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang berbeda dari pemahaman Anda tentang pemikiran KHD dengan peran ibu saat di sekolah? Ibu-ibu bisa menambahkan ini ya, tanda plus, langsung diklik, kemudian mengetikkan di sini, kemudian dipublishkan ya. Oke, ini sudah ada 2 yang bergabung. Oke, langsung dituliskan nama dan jawabannya. Monggo. Ya, Bu Siti Maisaro sudah bergabung. Terima kasih. Oke. Apakah ada kesulitan ibu-ibu yang lain? Tidak ya? Kalau ada kesulitan boleh menuliskan di kolom chat. Ya. Bisa menuliskan di kolom chat. Ya, Ibu Rohmah, Ibu Pariyati sudah bergabung juga. Terima kasih. Ya, karena ini masih pertemuan perdana ya. Nanti kita akan familiar gitu ya dengan kegiatan seperti ini nih sudah karena ini masih pertama kali. Oke, ada Bu Laila ya, ini sudah ada Bu Siti Maisaro, Bu Rohmah, Ibu Pariyati, dan Ibu Laila. Ya. Terima kasih yang sudah bisa mengakses ini dan mengisi. Mohon diberikan nama ya. Ini anonim siapa ya? Yang barusan send. Ada Bu Uji, ada namanya. Yang di atasnya Bu Uji. Oke. Yang di atas, oh Bu Sulastri. Oke, terima kasih. Yang menarik berkenalan ini siapa, J? Bisa diedit, ditambahin namanya. Pemahaman saya tentang pemikiran KHD adalah Ya, untuk soal yang kedua sudah ada Ibu Rohmah Saptorini. Terima kasih. siswa tidak boleh di kolom chatnya sudah ada Ibu Siti Nurdana.
Siswa tidak boleh dipaksa untuk untuk Bu Ratna, nggih, terima kasih. Ini Bu Ratna sudah Bu Uci, Bu Laila, Bu Pariyati, Bu Rohmah. Dibalik sesuai dengan kebersamaan siswa tidak boleh dipaksa untuk mengikuti kemauan. Memahami saya telah mempengaruhi hati siswa dan belajar sesuai dengan kebersamaan siswa tidak boleh dipaksa untuk mengikuti kemauan. Ya, terima kasih. Ini sudah ada Bu Maisaroh, nggih. Yang anonim ini tolong diberi nama ya, nama panjenengan. Ada Bu Siti Musfiro, Bu Ratna, Bu Siti Maisaroh, Bu Rohmah, sudah. Nggih. Senang kita belajar dulu berbeda dengan senang murid kita sekarang. Jadi guru hanya terus. Ya, sudah banyak ini yang menjawab. Terima kasih, nggih. Baik, langsung ya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, apa yang menarik dalam pembelajaran pada hari ini ya? Baik, saya tertarik dengan jawabannya yang belum tadi, nggih. Yang belum menyampaikan Ibu Nurjanah, monggo. Nggih, Ibu Siti Nurjanah, monggo. Ya. Ibu Siti Teleponnya Nurjanah. belum di on, Bu. Oh iya, Bentar. Oh ya, sudah Ibu. sudah. Monggo. Ya, Nggih. untuk jawaban yang pertama Ibu, Ya. menarik sekali ketika saya bergabung sebagai calon guru penggerak di sesi sore ini banyak bertemu dengan teman-teman yang hebat, terutama Ibu Aini yang support dengan mungkin ini
teknologi ini yang mungkin saya harus lebih belajar lagi Ibu ini. Ya, siap. Dengan Jamboard, dengan tadi ini tampilannya ini. Iya, gitu. Itu serasa walaupun daring, Ibu serasa kita tatap muka jadinya Ibu. Itu yang pertama, Ibu, menarik sekali. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung di grup ini. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yang berbeda dari pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran saya di sekolah, yaitu terkadang saya memberikan materi kepada anak-anak itu masih kurang merdeka, Ibu. Jadi kadang kegiatan yang saya lakukan itu kegiatan yang keinginan saya, sesuai keinginan saya, bukan keinginan anak. Jadi ini kurang memerdekakan anak. Jadi setelah mempelajari modul ini, tentunya wawasan saya terbuka, tahu apa yang saya harus lakukan lagi ke depannya untuk mendampingi siswa agar mereka lebih eksplor lagi tentang diri mereka, potensi mereka, seperti itu, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Ibu Siti Nurjannah ya. Dan selanjutnya saya ingin dari ada Ibu Ratna, monggo Ibu Ratna. Nggih. Yang menarik dalam pembelajaran hari ini adalah bagi saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu CGP semua yang hebat, dan khususnya kepada Ibu Aini sebagai selaku fasilitator yang hebat. Saya sangat bangga dan merasa senang sekali. Untuk jawabannya, ya. Untuk yang kedua, dari pemikiran saya atau sebagai pendidik saat ini, yaitu bahwa belajar itu harus memerdekakan anak. Dan sedangkan selama ini saya masih, ya Bu, masih sesuai dengan keinginan saya. Jadi dalam membuat yang sekarang modul ajar ya, modul harian kayak gitu masih sesuai dengan keinginan saya, belum sesuai dengan keinginan anak. Dan ini yang kedepannya yang perlu saya perbaharui, seperti itu. Iya, luar biasa ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya satu lagi. Iya, ada Ibu Rohmah Saptorini, monggo. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya. Pemahaman saya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebenarnya tidak berbeda. Cuman memang dalam peran saya di sekolah selama ini ya seperti yang teman-teman laksanakan, seperti itu masih mendidik siswa sesuai dengan kehendak saya, masih seperti itu Ibu. Ya, begitu ya. Oke, nah, berarti setelah tindak lanjut setelah mempelajari modul 1 ini, berarti apa Ibu Rohmah? Apa yang akan panjenengan lakukan? Ya, akan mengajak anak-anak didik saya untuk belajar secara merdeka Ibu, mengeksplor mereka lebih jauh lagi. Iya, betul sekali. Nah, itu nanti arahnya ada di pembelajaran berdiferensiasi ya, karena memberikan materi pembelajaran, kemudian juga memberikan asupan untuk anak-anak ya, mendorong anak-anak membangun potensi bakat minatnya itu ya. Nah, untuk mengantarkan anak-anak mewujudkan cita-citanya seperti itu, tentu sesuai dengan kemampuan mereka, tidak boleh dipaksa, karena di sini kita bertugas hanya untuk menuntun, gitu kan ya, menuntun, begitu kan, karena apa? Anak-anak ini lahir ini sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, kodrat alamnya ini ya, kalau ibaratnya kalau anak itu benihnya padi ya, tumbuhnya akan menjadi padi. Tidak bisa dipaksa kamu harus tumbuh menjadi jagung. Nah, ini tidak boleh. Itu ibaratnya kalau kodrat alam gitu kan. Kalau kodrat zaman ya seperti yang disampaikan oleh
Ali bin Abi Thalib ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, kalau zaman kita dulu ya kan masih belum ada gadget ya kan, masih belum di era digital seperti ini mungkin, seperti itu, menggunakan papan tulis dengan berkapur ya kan. Nah, saat ini sudah di era digital, literasi digital ya kan. Kemudian ini adalah cyber dan cyber wellness ya, kita harus berinternet dengan baik. Nah, ini memang sudah dunianya, media sosial, like and dislike dan semuanya itu kan ya. Nah, ini zamannya. Jadi ya kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Begitu. Tidak diberikan pembelajaran seperti di masa lalu kita. Nah, itu tidak sesuai lagi. Begitu, Nje. Sangat luar biasa. Applause untuk semuanya. Dan saya sama-sama kita akan membuka satu pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke penguatan. Monggo. Ada pertanyaan mungkin yang perlu di-sharingkan, boleh raise hand. Saya ingin raise hand-nya dari ibu-ibu. Monggo. Ya, Bu Siti Maisaroh, monggo. Ya, terima kasih Ibu Aini atas waktunya. Ini Bu, dengan mempelajari ya banyak hal ya, memang luar biasa. Ketika tidak ada CGP mungkin saya tidak akan pernah baca bukunya Ki Hajar Dewantara, Ibu. Dan ketika sudah baca buku Ki Hajar Dewantara ternyata banyak hal-hal yang banyak yang harus diperbaiki oleh diri saya sebagai seorang guru begitu. Terutama dalam hal tadi ya, memerdekakan anak ini kan sudah mulai masuk ke IKM ya, kurikulum merdeka, dan tadi betul kata Ibu yang tadi ya, sudah mulai kita sudah membuat perencanaan begitu. Padahal kan kita memang ada, kita tawarkan anaknya mau kemana kayak begitu. Cuma kadang-kadang kita itu masih menuruti ego gitu. Aduh, anaknya kok minta ini minta itu gitu, sehingga akhirnya apa ya, belum merdeka sekali anaknya. Dan yang pengen saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui kodrat anak itu sendiri, Ibu. Jadi kan itu sebetulnya sudah ada garis tipis-tipis gitu ya, tapi kadang karena kita menuruti ego kita, akhirnya kita ya sudah gitu. Misalnya masalah topik saja begitu. Anak kita sudah menyiapkan pembelajarannya seperti A, tapi ketika kita buat kesepakatan di akhir, besok kita mau apa, anak-anak sukanya yang seperti apa, ternyata anaknya itu mengusulkan sesuatu yang aduh jadi ribet ini. Nah, mungkin Bu Aini punya tipsnya bagaimana sih supaya kita itu bisa lebih memahami anak gitu ya, lebih memahami anak, dan kita tahu sebetulnya kodratnya anak itu ke arah mana sih, dan pengelolaannya terutama ini Bu, ketika yang namanya kodratnya anak kan satu sama lain beda-beda. Sedangkan kita di kelas kan banyak anak. Nah, itu pengelolaannya bagaimana? Mungkin Ibu punya tips-tips tertentu buat kami begitu. Ya, terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Bu Siti Maisaroh. Betul sekali ya, itu nanti hubungannya dengan perlakuan yang kita berikan gitu kan ya ke anak yang sesuai. Nah, yang pertama ini kan ada di masing-masing lembaga sekolah itu ada yang namanya survei lingkungan belajar. Itu yang pertama ya yang dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk guru juga mengisi survei lingkungan belajar itu terkait dengan apa yang nanti dibutuhkan oleh siswa yang sudah dilakukan oleh guru sebelumnya. Nah, itu sebagai refleksi. Nah, sekarang kan panjenengan guru penggerak ini dituntut untuk menjadi guru yang reflektif ya kan, adaptif, reflektif, progresif, transformatif, menjadi agen perubahan, kemudian yang kreatif, inovatif, dan akhirnya inspiratif, bisa menginspirasi guru-guru yang lain, yang terutama adalah anak didik panjenengan di sekolah. Itu kan, panjenengan ini adalah teladan ya kan, harus menjadi teladan, menjadi role modelnya anak-anak di sekolah, memberikan contoh-contoh yang baik, penanaman karakter, budi pekerti, karena ya contoh sederhana, sama-sama guru, orang tuanya guru, tapi ketika putrane jenengan bertanya soal gitu atau ada jawaban dari panjenengan, lebih condong ke jawaban bu gurunya atau orang tuanya? Ya, kira-kira. Jawaban gurunya, Bu. Nah, ini ya. gurunya, guru betul, betul. Karena guru itu adalah memang
yang diidolakan anak-anak ya kan, menjadi role model begitu kan. Nah, sehingga anak-anak ini ya seperti murid-murid saya dulu itu ya begitu, Bu Aini saya ingin menjadi guru, terinspirasi oleh Bu Aini, bahkan sampai dia di perguruan tinggi itu ingin menjadi guru SD seperti Bu Aini. Masya Allah, saya juga sampai terharu begitu ya, karena pengalaman saya sebelum menjadi kepala sekolah itu saya pernah mengajar di gunung ya kan, di Gunung Arjuno, dan di situ kondisi siswanya kadang-kadang orang tuanya juga kurang mendukung. Namun alhamdulillah meskipun siswa di gunung, dia bisa sekolah di sekolah negeri yang ada di kota. Ternyata di kota itu ada masuk ke sekolah favorit gitu ya, di SMP negerinya itu favorit dari kelas A sampai F gitu. Dia nilai bahasa Indonesianya 100 begitu. Kemudian dia tuh telepon ke saya, telepon gitu. Bu Aini nangis loh, kenapa nak gitu kan. Itu kelas 6 waktu itu, saya mulai dari pertama mengajar itu mengajarnya di kelas 6. Terima kasih Bu Aini, nangis. Nilai saya 100, saya dipanggil sama guru saya di kantor begitu ya. Iya kenapa gitu. Nilai saya 100, saya ditanya siapa gurumu, karena dari kelas A sampai F itu hanya saya. Masya Allah, saya langsung ya Allah, saya itu langsung menangis ya. Alhamdulillah itu karena perjuanganmu nak. Nah, bagaimanakah kita bisa benar-benar berada di hati mereka, berada di hati anak-anak, sehingga sampai anak ini kuliah pun ya ini masih terus jadi ya keep in touch, jadi tidak lepas gitu ya, masih ada ikatan batin seorang ibu dan seorang anak, karena kita berada di sekolah ini juga sebagai orang tua mereka. Jadi kita berikan sentuhan ya, kita mengajarnya dengan hati seperti itu dan kalau saya yakin Bapak Ibu-ibu semuanya ini sangat luar biasa gitu dan karena memang di guru penggerak ini panjenengan nanti tentu akan sering dilatih keterampilannya membaca, menulis, mendengar, serta berbicara. Jadi semua skill panjenengan akan kuasai dan ini akan menjadi yaitu tadi karakter yang sudah melekat. Kalau guru penggerak ini bisa multi talent ya, semua panjenengan ini semuanya nanti akan bahkan tidak mengenali ya, maksudnya saya akhirnya bisa seperti ini gitu, karena itu bagian dari proses ya. Jadi saya juga nanti akan tahu progresnya panjenengan seperti itu jadi kita sharing di sini bukan intinya adalah sharing, saling berbagi, saling belajar, berkolaborasi, bukan berkompetisi. Jadi nanti ada karakter budaya positif, kita harus open mind ya, mindset kita harus berubah, keluar dari zona nyaman gitu kan kemudian yang transformatif, adaptif, menyesuaikan, bagaimanakah menjadi guru yang adaptif, selalu dapat menyesuaikan diri bagaimanapun kondisinya begitu. Kembali ke Bu Maisaroh, jadi itu tadi yang pertama ada survei lingkungan belajar, kemudian yang kedua dilakukan analisis diagnostik. Jadi ya, analisis diagnostik itu sebelum kita memberikan perlakuan. Jadi kita tahu, oh anak ini gaya belajarnya misalkan ada yang gaya belajar visual, ada auditori ataupun kinestetik. Nah, seperti itu. Ini nanti arahnya ke pembelajaran diferensiasi untuk next ya di modul berikutnya. Ini Bu Maisaroh sudah membuka ini ya untuk berikutnya karena di sini sudah paham ini saya tentang pemikiran KHD gitu ya. Luar biasa itu pertanyaannya. Terima kasih. Dan saya lanjutkan apa sih selanjutnya ini ya. Di sini tadi sudah, mohon ibu-ibu untuk melengkapi ya yang belum melengkapi untuk ini di Padlet dan di kolom chatnya karena nanti jawaban ibu-ibu akan terekam begitu
karena ini sudah pukul, tak terasa J, sudah 16.44 ini. Iya Bu, tidak terasa ya. Tidak terasa, nggih. Baik. Tahu-tahu sudah jam. Iya, saya akan memberikan penguatan. Ini sepertinya masih ada yang raise hand ya. Ya Allah, maaf, J. Oh sudah, tidak ada. Sudah J. Ada siapa? Ya satu kali lagi. Ini yang antri siapa ini tadi yang kedua? Satu kali lagi, nggih. Setelah itu saya akan memberikan penguatan. Yang raise hand ada Bu Uji, monggo nggih Bu Uji. Untuk Bu Ratna berarti ini belum ada kesempatan untuk nggih, monggo Bu Uji. Ya. Terima kasih Ibu Aini Rizka. Mohon maaf karena dalam pembelajaran ini KHD menurut saya yang ditanamkan pada pembelajaran yang sekarang ini itu merupakan hal baru. Nah, bagaimana sih cara jitu atau trik yang paling jitu untuk yang harus kita terapkan pada peserta didik sesuai dengan kodrat zaman anak tersebut? Karena di kemungkinan besar mayoritas itu sebelum ada Merdeka Belajar masih menggunakan pendidikan yang seperti sedia kala. Nah, bagaimana sih cara agar kita bisa menerapkan secara jitu pada pembelajaran tersebut? Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Pertanyaannya sangat keren. Oke, jawabannya adalah ada di ibu-ibu semuanya. Ini adalah panjenengan ini calon guru penggerak, merupakan sosok-sosok pemimpin pembelajaran. Nah, kuncinya dari panjenengan ini. Karena panjenengan selama pendidikan 6 bulan ini nanti, ada yang namanya nanti pembelajaran tentang coaching, panjenengan mengcoaching rekan sejawat, kemudian membentuk komunitas belajar di sekolah. Jadi ilmu yang panjenengan dapatkan di sini, ilmu serta pengalaman nanti panjenengan tularkan di komunitas belajarnya panjenengan, kemudian ada rekan sejawat yang mengalami permasalahan ataupun kurang bisa mengembangkan pembelajaran, misalkan masih belum bisa membuat media pembelajaran atau belum bisa mengembangkan model pembelajaran, bagaimana sih strateginya? Nah, disitulah nanti peran dari calon guru penggerak. Dan saat ini panjenengan sedang ditempa, digodok di sini. Sehingga panjenengan ini merupakan pemimpin-pemimpin pembelajaran yang akhirnya nanti menjadi katalisator. Katalisator itu bahasanya apa ya? Katalisator itu racun yang baik begitu nggih, bagi guru-guru yang ada di sekitar panjenengan semuanya. Begitu. Nggih, Bu Uji. Jadi tetap semangat. Kuncinya adalah kesungguhan, kesabaran, konsistensi, dan no sambat-sambat. No sambat-sambat. Begitu ya. No sambat-sambat. Begitu ya. Kuncinya itu, karena semuanya ini mau tidak mau adalah dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Saya sudah niat dari diri saya sendiri. Insya Allah di situ panjenengan akan diberikan kemudahan jalan. Betul. Semuanya juga berasal dari hati ya, dari doa kita gitu kan ya. Insya Allah dengan seperti itu mengajarnya juga dengan hati, semuanya akan sampai ke hati. Begitu kan G? Nah, saya punya doa Bu Ibu. Doa yang mujarab dan jitu ketika panjenengan kok males ya masuk ke LMS, kok mesti tugas saya ternyata guru penggerak. Nah, sebetulnya itu ada pada manajemen diri, konsistensi, terus kemudian komitmen. Konsisten itu sama dengan istiqomah gitu kan ya. Kemudian juga integritasnya panjenengan. Nah, jadi ketika panjenengan mengerjakan di situ di LMS itu adalah buah pemikirannya panjenengan, murni dari apa yang sudah panjenengan alami, panjenengan lakukan ya kan. Jadi murni dari buah pikiran. Nah, itu orisinil, karena saat ini kan sulit ya membedakan yang orisinil. Jadi guru penggerak ini dicetak menjadi guru-guru yang beda, 4 angka, hanya
beda dibandingkan dengan guru-guru yang lain karena panjenengan sudah ada labelnya ini CGP ya kan yang sudah menyisihkan berapa ribu guru se-Indonesia. Masya Allah, subhanallah, ini sangat luar biasa nggih karena yang ingin di posisinya panjenengan saat ini itu banyak sekali. Jadi mohon ibu-ibu semuanya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah anugerah begitu nggih. Dan saya punya doa ini ya ibu-ibu ya, bisa diterapkan panjenengan. Doanya sangat mudah. Kalau semuanya muslim, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Allahumma paksa. Ibu sudah saya rekam loh, serius loh. Iya, Allahumma paksain. Iya, betul sekali. Nah, ini tuh banget yang di hati. Loh, Kita di-prank sama Bu Alim. Loh, iya kan Allahumma paksain, yang tidak? Paksain, Iya. amin. Amin. Pokoknya moto kita apa? Ibu-ibu semuanya moto kita adalah Masuk bareng, Lulus bareng. Masuk bareng. sangat luar biasa. Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya. Itu tadi, nggih. Jadi semuanya itu adalah kembali lagi pada komitmen diri. Nggih. Kemudian kolaborasi, kita di zamannya kolaborasi super tim ya, bukan Superman. Kalau Superman nanti ada satu sendiri yang super ya, yang hebat gitu ya. Tapi apa namanya? Saya punya hebat sendiri itu tidak keren, tapi hebat bersama-sama itu keren dan luar biasa. Nah, itu ya. Oke. Baik, mohon izin untuk memberikan umpan balik ya ini ya, ataupun penguatan di akhir sesi karena ini tak terasa ya pukul 5 ini ya. Masya Allah, semuanya masih semangat ini ternyata. Oke, baik, terkait dengan refleksi pemikiran Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, nggih, bahwasanya KHD itu memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab ya. Nah, tentunya melalui pendidikan karena pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, oh iya, tadi saya ada ini tadi, naik sedikit. Di sini tadi ada budaya. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi nah, nggih. Di sini tadi kan ada. Nah, ini kan nggih. Ya, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, ini penting ya. Ini penting karena masing-masing daerah tentu berbeda. Nah, ini yang menjadi poin utamanya adalah konteks sosial budaya. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalkan di daerahnya Bu Musirah apa Bu? Kira-kira. Konteks sosial budayanya ya. Oke. Paling itu ada ebek Bu, jaranan. Oh ya, jaranan. Kalau di sekolah biasanya dihubungkan dengan pendidikan? Itu ke menyanyi Ya. lagu daerah. Wah, betul. Ya, terus Baik. permainan daerah. Oke, betul. Permainan ya, tradisional. Oke, bagus. Satu lagi biar ada compare-nya ini ya, Bu Pariyati, monggo. Yang ini tadi ini tadi masih belum ada yang menyebut soalnya. Oke. Bu Pariyati, monggo.
Kalau di Bu Pariyati apa kira-kira yang sesuai dengan konteks sosial budaya? Konteks sosial budaya. Apa ya? Di sini kebanyakan itu Bu, apa? Latihan hadroh. Oh iya, hadroh. Iya. Boleh. Oke. Itu termasuk bagian dari pendidikan kan, nggih? Ya. Oke, terima kasih Bu Pariyati. Dan kita lanjutkan ke umpan balik dan penguatan. Saya lanjutkan, mohon izin. Jadi begini ya, ibu-ibu, bahwa manusia merdeka itu memang manusia yang hidupnya lahir dan batin itu tidak tergantung pada orang lain ya, tapi ya bersandar pada kekuatan sendiri begitu. Jadi di sini yang diharapkan itu adalah pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk terus bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, kemudian juga orang lain di sekitarnya. Intinya adalah menjadi mandiri dan tangguh seperti itu, nggih. Nah, di KHD itu juga menjelaskan ya kan bahwa tujuan pendidikan itu memang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, karena nantinya mereka akan menjadi tumbuh menjadi bagian dari masyarakat yang baik, kemudian juga tentunya juga menjunjung tinggi ya nilai-nilai luhur Pancasila begitu. Kemudian untuk menuntun tadi ya, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, ini adalah tugasnya guru. Jadi menuntun ya, menuntun. Jadi di sini ini Pak KHD ini mengibaratkan memang ya bahwa guru itu ya seperti petani ataupun juga seperti tukang kebun gitu kan. Nah, anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemaikan, yang ditanam oleh Pak Tani tersebut ataupun juga Pak tukang kebun tersebut di lahan yang sudah disediakan tadi. Jadi anak-anak itu misalkan itu tadi ya biji padi maupun biji jagung gitu ya, ditempatkan di tempat yang subur, mendapatkan pupuk, mendapatkan sinar matahari, mendapatkan air yang cukup, yang baik, ya otomatis untuk biji jagungnya tadi ya akan tumbuh secara baik, kemudian juga berkualitas begitu kan ya, karena memang benar-benar mendapatkan perhatian dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani. Nah, ibaratnya Pak Tani tadi kan panjenengan ya, maksudnya guru. Nah, yang menuntun tadi. Selanjutnya juga ini untuk apa ya? Panjenengan ini sebagai guru juga dituntut menjadi seorang guru yang inovatif ya, inovatif, memunculkan inovasi-inovasi baru, mempunyai karya yang novelty, yang memiliki kebaruan. Nah, sehingga anak-anak pun juga akan meniru gurunya sebagai role model tadi. Kalau saat ini sih banyak sekali ya model pembelajaran, ada project based learning, nah menghasilkan sebuah karya ataupun merancang sebuah proyek besar, nah seperti itu ya, itu sangat luar biasa. Kemudian KHD juga menjelaskan tadi ya sudah banyak yang saya baca di Padlet tadi, di kolom chat juga, bahwa memang dasar dari pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya kan. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat, bentuk di lingkungan di mana anak berada. Sedangkan untuk kodrat zaman itu ya berkaitan dengan isi ataupun dengan irama seperti itu. Okay. Nah, bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini kan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21.
Nah, sedangkan dalam memaknai kodrat alamnya ini, maka konteks lokal, ya, konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia, nah kan, seperti misalkan di Indonesia Barat, nah tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia Timur. Begitu nggih. Jadi ini ada hubungannya dengan konteks sosial budaya. Begitu penguatan dari saya. Ini nanti ada sesi foto bersama, begitu nggih. Semua peserta membuka kameranya, ditunjukkan ekspresi wajah yang paling bahagia karena panjenengan adalah guru yang bahagia, ya kan? Sebelum membahagiakan muridnya, gurunya harus bahagia terlebih dahulu. Mari berkolaborasi dan mempersiapkan diri untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia, ya kan? Mulai saat ini belajar, bergerak, bermakna, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Matur nuwun sangat. Nah, ini ada nama FB saya ya, Aini Rizko. Kalau email saya ini, Instagram saya juga Aini Rizko. WA sudah ada, YouTube channel saya ada Aini Rizko Official. Begitu, nggih. Terima kasih, sangat luar biasa untuk hari ini. Kita beri aplaus, nggih. Tak terasa ini sudah pukul 17:01. Kita foto bersama dulu di akhir sesi agar kehadiran ibu-ibu semuanya dalam Vicon sore hari ini bisa terdokumentasikan dengan baik. Oke, monggo, nggih Bu Komaria jika memungkinkan. Nggih, alhamdulillah. Oke, siap. 1. Siap nggih? Oke, 1. Oke, kita gaya bebas saja biar yang cheerful gitu loh. Nggih, oke. Bagaimana kelas 11 ini ya? Ya, oke, wis. Bagaimana? Sarangeo? Oke, 1, 2, 3. Oke, mohon izin saya kirimkan di WA group. Baik. Ya. Baik, mungkin itu nggih yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sudah belajar bersama dan kita, yang satu lagi, kesepakatan untuk mulai Vicon kita mulai pukul berapa untuk next? Mungkin besok ya di Ruko. Nggih. Pukul berapa, monggo? Mungkin bisa lebih awal Ibu. Atau 3:30 aja ya? Sepertinya kalau lebih awal itu tadi masih ada yang di sekolah, saya kan memikirkan ada waktu istirahat nggak ya gitu. 3:30 bisa untuk ibadah dulu. 3:30 saja. Oke, berarti selesainya nanti 5:30 begitu ya, karena mungkin untuk sholat asarnya ini begitu. Oke, betul Bu. Oke, setuju? Bagaimana dengan yang lain? Saya setuju. Setuju, nggih. Alhamdulillah. Yang masih yang di sekolah ya berarti. Oh begitu, 3:30. Nggih. 3:30? Nggak bisa digasikin ya Bu. Nggak bisa di apa? Kalau misalnya lebih, maksudnya biar selesainya tidak kesorean begitu. Oh, begitu. Maksudnya diajukan. Iya, maksudnya 3:30 selesai. Bukan 3:30 mulai. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ya. Kalau bisa lebih awal Ibu. Oh begitu. Pukul. Karena mungkin tidak masalah ya kalau misalkan mengajar begitu. Oh, iya mungkin selesai. Yang guru SMA mungkin. Kalau saya kan memang duhur sudah selesai ya Bu, maksudnya sudah siap kayak gitu. Kita kembali ke visi bersama, satu visi, sefrekuensi, satu ritme ya. Karena kita berjalan sekarang tidak 2 kaki. Oke, begitu. Monggo. Ya, monggo bagaimana? Mas? Setuju 3:30? Setuju? Diajukan nggak apa-apa Bu. Diajukan. Oke. Berarti coba saya ingin tahu.
Apakah saya ingin tahu yang ingin diajukan bisa raise hand. Kalau tadi kan pertimbangannya dari yang SMA mungkin jadwalnya kan sampai sore. Jadwal KPM sampai 3:30 memang kami. Cuma kan jadwal pelajaran yang saya ampu tidak seluruhnya di jam terakhir. Oh begitu, baik. Nggih, baik kita kalau begitu aklamasi aja ya, karena kan tidak mungkin bisa memutuskan sendiri begitu nggih. Coba saya minta bantuan Ibu Vita, monggo Bu Vita. Yang ini. Nggih. Baik. Gimana Ibu? Nggih. Oke, ya nanti juga kondisional ya. 1 2 3 4 5. Oke, 5. Nggih. Ini yang minta yang di awal diajukan begitu ya. Benar Ibu. 2, 3, Ya. 4, 5, 6, 7, Note. Ya, 8. 8 Ibu. Baik, kita nanti juga tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya nanti. Oke, terima kasih. Baik, ini 8, nanti ya diajukan setengah jam ke depan begitu ya. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi secara aktif, sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Oke. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini senantiasa membawa keberkahan dan kebermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam mengakses LMS dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Diberikan kesuksesan dan hasil yang terbaik. Amin. Oke, amin. Masuk bersama, lulus bersama, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, mohon izin kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, ibu-ibu semuanya. Nggih. Mohon maaf apabila ada kehilafan maupun kekurangan ketika saya membersamai panjenengan semuanya. Dan saya akhiri dengan pantun, karena tadi sudah dibuka dengan pantun, memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah.